hewan dan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses kawin, sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses kawin yang melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi tersebut, mari simak video penjelasan dari kami berikut ini. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Tahukah kamu apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup menghasilkan keturunan atau anak. Dengan berkembang biak, makhluk hidup bisa menjaga agar jenisnya tetap ada dan tidak punah. Perkembangbiakan bisa terjadi pada tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif tanpa kawin dan generatif dengan kawin. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Sel jantan membuahi sel betina, lalu menghasilkan individu baru. Terjadi pada tumbuhan dan hewan. Contoh pada tumbuhan, semangka dan kacang. Hijau melalui biji. Contoh pada hewan, ayam dan kupu-kupu. Melalui pembuahan antara jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses kawin. Artinya, makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan tanpa pertemuan sel jantan dan betina. Biasanya hanya melibatkan satu induk saja. Terjadi pada tumbuhan dan hewan tingkat rendah. Contoh pada tumbuhan, kentang dan pisang. Contoh pada hewan, ameba membelah diri dan hydra bertunas. Setelah mempelajari berbagai macam cara perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif pada tumbuhan dan hewan, kini saatnya kita beralih ke bagian berikutnya, yaitu media ajar yang telah kami buat secara kreatif dan menarik. Media ajar ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga dapat membantu siswa lebih memahami proses-proses perkembangbiakan secara konkret dan menyenangkan. Berikut kami jelaskan alat dan bahan yang digunakan, serta langkah-langkah dalam pembuatan media ajar ini. 3 lembar karton Jakarta, 8 lembar karton berwarna, lem kertas, double tip, 1 pack kabel tes, print out gambar hewan dan tumbuhan, styrofoam, penggaris, pulpen, garis karton menjadi 2 bagian. Potong karton menjadi 2 bagian menggunakan cutter. Bagi karton menjadi 2 bagian mengikuti garis potongan. Gunting seluruh printout gambar hewan dan tumbuhan sesuai dengan bentuknya. Potong dengan rapi agar tampilannya lebih bagus. Ukur dan gunting karton berwarna, sesuaikan dengan ukuran karton Jakarta. Tiap lembar karton berwarna digunting menjadi 4 bagian. Bolongi ujung karton Jakarta untuk memasukkan kabel tes. Gunting ujung kabel tes yang tersisa. Tempelkan karton berwarna pada karton Jakarta. Susun dengan warna yang berbeda agar terlihat lebih menarik. Tempelkan gambar hewan dan tumbuhan sesuai dengan urutan perkembangbiakannya.
Kelompokkan jenis perkembangbiakan untuk membedakan antara vegetatif dan generatif. Dan inilah hasilnya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Setelah media ajar selesai dibuat dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kini saatnya kita masuk ke bagian utama, yaitu penjelasan materi yang ditampilkan dalam media ajar ini. Melalui media ini, kami akan menjelaskan proses perkembangan tumbuhan secara generatif dan vegetatif, serta perkembangan hewan juga, dengan visual yang menarik dan mudah dipahami. Mari kita simak bersama-sama urutan dan tahapan dari setiap prosesnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai urutan perkembangbiakan hewan. Pada contoh generatif ini, saya akan menjelaskan satu contoh pada ayam. Ayam betina bertelur setelah dibuahi oleh ayam jantan. Setelah dierami selama 21 hari, telur akan menetas dan keluar anak ayam. Anak ayam tumbuh dan berkembang. Setelah itu, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa yang siap berkembang biak kembali. Lalu pada perkembangbiakan vegetatif, saya mengambil contoh yaitu cacing planaria. Di sini ada cacing planaria dewasa. Kemudian tubuhnya terbelah menjadi dua bagian atau lebih, bisa terjadi secara alami atau karena terpotong. Setiap bagian tubuh yang terpotong akan tumbuh dan berkembang menjadi planaria baru yang lengkap. Hasil akhirnya adalah beberapa planaria baru yang berasal dari satu induk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan baik secara vegetatif maupun generatif. Pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada buah semangka. Proses dimulai dari biji semangka yang matang. Biji ini dihasilkan dari pembuahan antara sel jantan dan sel betina pada buah semangka. Kemudian, biji semangka yang sudah ditanam akan mengalami perkecambahan, ditandai dengan munculnya akar serta tunas muda. Tunas muda ini ditandai dengan tumbuhnya daun-daun kecil pada biji semangka. Daun-daun kecil ini merupakan tahap awal pertumbuhan pada tanaman semangka. Kemudian, tanaman akan tumbuh menjadi semangka dewasa, lengkap dengan daun-daun yang lebih besar serta batang yang tumbuh menjalar. Lalu, tanaman semangka dewasa akan menghasilkan bunga. Bunga ini akan mengalami penyerbukan dan pembuahan jika ada pertemuan antara sari dan putih. Setelah mengalami pembuahan, bunga akan berkembang menjadi buah semangka yang di dalamnya mengandung biji. Setelah melewati beberapa waktu, buah semangka akan matang dan siap dipanen. Buah semangka yang matang akan menghasilkan biji semangka yang siap untuk ditanam kembali. Dan siklus generatif pun dimulai kembali dari biji semangka. Lalu pada perkembangbiakan tumbuhan di bagian vegetatif, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pisang. Proses perkembangbiakan pisang diawali dari tunas baru atau tunas anakan yang tumbuh dari akar atau pangkal batang tanaman induk. Tunas ini disebut dengan tunas adventif.
Kemudian, tunas ini tumbuh menjadi tanaman pisang muda. Meskipun belum besar, bentuk daunnya mulai menyerupai dengan pisang dewasa. Lalu, tunas yang tumbuh akan berkembang menjadi tanaman pisang dewasa dengan batang semu, daun besar, serta menghasilkan bunga dan buah. Selain itu, tunas-tunas kecil juga akan mulai tumbuh di sekitar batang pisang. Selanjutnya, tanaman pisang dewasa ini akan menghasilkan buah pisang. Setelah berbuah dan dipanen, batang induk ini akan mati, tetapi telah tergantikan dengan tunas-tunas baru di sekitarnya yang tumbuh subur di sekitar batang induk. Demikianlah penjelasan singkat dari kami tentang materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, baik vegetatif maupun generatif. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.